Halo Sobat Telset, gue Noval dan di video kali ini gue akan melakukan review HP terbaru dari Infinix, yakni Infinix Zero 5G. HP terbaru Infinix ini dirilis pada awal bulan April 2022 dan menjadi HP 5G pertama yang dibawa Infinix ke pasar Indonesia. Infinix Zero 5G hadir buat memenuhi kebutuhan lo para anak muda yang membutuhkan HP bukan cuma buat berkomunikasi saja, tapi juga buat membuat konten, streaming film, dan juga bermain game. Lantas kira-kira seberapa tangguh nih HP Infinix Zero 5G? Makanya saksikan video review ini sampai habis ya. Pertama-tama kita bahas mengenai desain dari Infinix Zero 5G. Infinix Zero 5G memberikan 3 pilihan warna. Yang pertama Cosmic Black seperti yang gue pegang ini, lalu juga ada Skylight Orange dan juga Horizon Blue. Desainnya menggunakan konsep Unicurve, yakni lekukan antara kamera utama dan bodi secara keseluruhan. Buat material bodi menggunakan material komposit yang bentuknya menyerupai kaca. Soal bodi, menurut gua bodi dari Infinix Zero 5G ini memang cukup elegan dan juga mewah. Sayangnya karena menggunakan bodi komposit yang menyerupai kaca, jadi kalau lo terlalu lama menggenggam smartphone ini, bakal ada semacam bekas sidik jari yang berada di bagian bodi belakang. Beralih ke bagian depan nih sob. Smartphone terbaru 2022 ini memiliki layar IPS LCD berukuran 6,78 inci Full HD Plus dengan kamera depan yang berada di bagian atas layar. Lalu untuk sebelah kanan ada tombol pengatur volume untuk up dan down volume serta tombol on off yang juga berfungsi sebagai fingerprint. Buat sebelah kiri terdapat slot buat SIM card dan micro SD yang di dalamnya bisa muat 2 SIM card dan 1 micro SD. Nah, di bagian bawah ada port USB Type-C tipe 2.0, audio jack 3,5 mm dan juga speaker. Oke, tadi udah gue singgung nih sepintas mengenai layar dan juga audio dari Infinix Zero 5G. Tapi kira-kira bagaimana sih performanya? Gue singgung lagi ya. Layar yang digunakan Infinix Zero 5G adalah IPS LCD berukuran 6,78 inci. Meskipun bahan layarnya tergolong standar yakni IPS LCD, tetapi resolusinya ini udah Full HD dan dukungan refresh rate-nya udah sampai 120 Hz dan touch sampling rate-nya itu sudah sampai 240 Hz. Dengan layar yang lebar dan refresh rate yang tinggi, Infinix Zero 5G mampu memberikan pengalaman yang mulus ketika lo bermain game ataupun streaming film. Nah, untuk mendukung kemampuan layarnya, Infinix Zero 5G memiliki speaker mono yang pas gue coba memiliki kualitas suara yang bagus dan tidak pecah ketika gue up volumenya sampai maksimum. Jadi cocok banget nih buat bermain game, streaming film, ataupun mendengarkan podcast di smartphone Infinix Zero 5G ini. Next, kita bicara soal performa. Dapur pacu Infinix Zero 5G memiliki chipset yang cukup tangguh, yakni MediaTek Dimensity 900 dengan fabrikasi 6nm serta GPU ARM Mali G68MC4. Lalu buat RAM dan memorinya, meskipun cuma satu varian aja, kapasitasnya juga besar. RAM-nya itu mencapai 8 GB dan juga memori internalnya 128 GB. Kapasitas RAM sendiri bisa ditambah hingga 3 GB dengan bantuan fitur RAM Extended. Sementara, smartphone ini juga tergolong jumbo dari segi baterai karena kapasitas baterainya 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33 watt. Melalui spesifikasi tadi, Infinix Zero 5G ini merupakan smartphone yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan. Mulai dari bermain game PUBG atau juga streaming film di Netflix, scrolling medsos di Instagram ataupun Facebook, dan berbagai aktivitas lainnya. Lalu ketika gue coba untuk bermain game seperti FIFA Mobile dengan menggunakan grafis sedang dengan frame rate 60 fps dan juga PUBG Mobile dengan grafis HDR dan frame rate ultra,
Hasilnya gue bisa bermain dengan baik alias gak nge-lag ketika bermain. Tapi supaya objektif, gue juga melakukan pengujian menggunakan 3 aplikasi, yakni AnTuTu Benchmark, PCMark, dan juga 3D Mark. Pengujian pertama menggunakan AnTuTu Benchmark dan Infinix Zero 5G mendapatkan skor 477.201 poin atau skornya mendekati 500.000 poin. Saat menggunakan aplikasi PCMark, Infinix Zero 5G memperoleh skor untuk World 3.0 Performance sebesar 12.056 poin. Hasil yang bagus dan sesuai dengan performa smartphone yang baik ketika digunakan sehari-hari. Ketiga, aplikasi 3D Mark. Infinix Zero 5G melakukan berbagai serangkaian uji coba di aplikasi ini. Hasilnya, untuk pengujian slingshot dan slingshot ekstrim, smartphone mendapatkan skor 5.139 poin dan 3.870 poin. Lalu untuk pengujian wildlife dan wildlife stress test, poin yang diperoleh sekitar 2045 dan 2047 poin. Adapun buat pengujian wildlife extreme stress test, maka skor yang didapat adalah 583 poin untuk best loop score dan 577 poin untuk lowest loop score. Beralih mengenai kapasitas atau performa baterai Infinix Zero 5G. Infinix Zero 5G ditopang oleh baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33 watt. Baterainya didukung oleh teknologi pengaman bernama TUV Ranlan. Teknologi ini diklaim mampu mengoptimalkan dan mengamankan proses pengisian daya. Maksudnya, dengan teknologi ini, sumber daya dari listrik akan otomatis dimatikan ketika smartphone sudah penuh alias 100%. Jadi, baterai smartphone lebih aman. Lantas, kira-kira berapa sih daya tahan dari baterai Infinix Zero 5G ini? Nah, berdasarkan hasil pengujian menggunakan aplikasi PCMark, HP baterai 5000 mAh ini memberikan performa screen on time selama 14 jam lebih 39 menit. Hasil ini memperlihatkan kalau HP Infinix Zero 5G cukup bisa dipakai untuk aktivitas seharian dalam sekali pengisian daya. Adapun buat durasi pengisian daya dengan teknologi fast charging 33 watt, Zero 5G mampu mengisi daya dari 11% sampai 100% dalam kurun waktu 1,5 jam saja. Bodi udah, layar udah, chipset udah, baterai udah. Nah, sekarang aspek penting juga nih, yakni performa dari kamera Infinix Zero 5G. Spesifikasi kamera Infinix Zero 5G tergolong mewah karena terdiri dari 3 kamera di bagian belakang yang komposisinya kamera utama 48 megapiksel, kamera potret 13 megapiksel, dan kamera virtual 2 megapiksel. Pada bagian depan terdapat satu kamera selfie dengan resolusi 16 megapiksel. Untuk hasil kamera utama dan selfie, HP ini mampu memberikan hasil foto yang bagus baik di dalam atau di luar ruangan. Selain kamera utama dan selfie, ada berbagai fitur-fitur canggih nih yang bisa lo gunakan di kamera HP Infinix Zero 5G ini. Misalnya, terdapat fitur ultra zoom dengan tingkatan hingga 30 kali zoom sehingga lo bisa mengambil objek dari jauh dengan baik. Fitur ini cocok untuk pengambilan foto outdoor seperti di jalan raya. Ada beauty mode kamera yang mampu mengubah wajah menjadi lebih mulus dan putih. Fitur ini cocok banget nih buat lo yang pengen tampil selfie dengan wajah yang mulus untuk kemudian diposting di media sosial. Tidak ketinggalan ada portrait mode yang berdasarkan hasil review, portrait mode kamera ini mampu memberikan efek bokeh dan juga bagus pada foto. Dan untuk mendapatkan efek bokeh pada HP ini gue nggak menemukan kesulitan selama proses review. Jadi ketika lo mencoba ngambil objek foto hewan ataupun bunga, itu hasilnya juga bagus banget. Nah, buat yang suka bikin konten atau bikin foto-foto di malam hari, cobain Super Night Mode kamera yang ada di Infinix Zero 5G. Karena berdasarkan hasil review gue, fitur ini mampu menghasilkan gambar yang detail dan natural meski kondisi objek di malam hari dengan minim cahaya. Selain buat ngambil-ngambil foto atau memotret, kamera dari Infinix Zero 5G juga pas banget buat pengambilan konten video. Terdapat opsi pengambilan video dengan format 720p dengan frame rate 300 fps. Ada juga format
1080p dengan frame rate 30 fps dan 60 fps, serta 4K dengan frame rate 30 fps. Khusus buat format 4K, gue udah nyoba fiturnya dan ternyata tidak mengecewakan. Kamera video mampu memberikan detail yang halus sehingga mampu merekam suasana secara natural. Selain itu ada juga fitur-fitur yang menarik dari fitur kamera video, yakni Ultra Stable Mode yang mampu membuat gambar video atau membuat video menjadi lebih stabil. Ketika gue coba buat perekaman di atas sepeda motor, memang hasilnya juga tergolong stabil hasil videonya, seperti hasil yang di video ini. Sisanya ada fitur short video dengan durasi maksimal 15 detik, cocok banget nih buat pengambilan konten di Instagram Story. Terus juga ada fitur beauty video dan efek bokeh yang semuanya bisa lu coba biar konten video lu semakin bagus. Infinix Zero 5G masuk dalam kategori HP 3 jutaan karena harganya itu 3,399 juta dan tersedia dalam varian RAM 8GB dan memori 128GB. Namun dengan harga 3 jutaan sudah 5G dan RAM 8GB, apakah Zero 5G layak dibeli? Menurut gue layak dibeli karena HP ini menambah daftar HP 5G murah yang ada di pasar Indonesia. Lalu dengan spesifikasi chipset MediaTek Dimensity 900 dan layar refresh rate hingga 120Hz, membuat Zero 5G mampu memberikan pengalaman yang maksimal kepada pengguna. Di sisi lain, fitur kameranya juga nggak bisa dianggap remeh. Resolusi kamera utamanya tinggi dan juga fiturnya banyak. Tetapi ada beberapa kekurangan nih dari Infinix Zero 5G. Karena menggunakan bahan komposit, yakni yang bentuknya mirip kaca, jadi kalau digenggam terlalu lama bakal muncul bekas sidik jari atau bekas telapak tangan di bodi smartphone. Terus kekurangan kedua adalah meskipun baterainya 5000 mAh, menurut gue baterainya cukup boros karena hanya bertahan 14 jam saja dan lebih singkat dibandingkan smartphone-smartphone lain yang memiliki kapasitas baterai yang sama. Oke, sebelum gue tutup, gue pengen ngasih tahu nih, kalau lu pengen cari tahu informasi mengenai video review dan rekomendasi smartphone, lu bisa mengunjungi channel YouTube Telset TV. Lalu kalau lu pengen tahu nih berita-berita terkini dan artikel-artikel seru mengenai teknologi, lu bisa mengunjungi situs Telset.id di smartphone, PC, atau laptop lu. Gue Noval pamit, sampai jumpa di video review selanjutnya. Bye bye.